Sarah, aku tahu ini berat banget buat kamu. Tapi aku mohon sama kamu. Kamu jangan terus-terusan sedih kayak gini ya. Ya. Sekarang kamu udah mulai perhatikan aku, Reno. Aku harus manfaatkan. Itu aku. Kamu sudah makan, Sar? Kamu makan dong. Dari semalam kamu belum makan apa-apa. Nanti kamu sakit lagi. Aku ambilin ya. Gak usah, Ren. Kamu sedih lagi, Sar? Aku masih belum bisa ngelupain bayi kita yang keguguran. Sudahlah, Sar. Kita harus bisa terimanya dengan ikhlas. Terus, Sar, bikin Reno simpatik sama kamu. Mama senang lihat kamu memeluk Sarah. Loh, kamu kenapa, Yun? Enggak, kopinya terlalu manis. Lebih bagus terlalu manis dong. Kalau pahit kan, susah ditelan. Sarah, Tante senang kamu sudah kembali seperti dulu lagi. Lupakan semua kesedihan. Makasih, Ma. Dok, ada yang menunggu dokter di luar. Kalau yang namanya Reno, bilang aja saya nggak ada ya. Bagaimana kalau mamanya Reno? Udah, kamu keluar. Maaf, Tante, saya lagi sibuk. Dokter, ada yang ingin saya sampaikan. Permainan apa lagi yang ingin kau mainkan denganku? Saya juga nggak lama-lama kok. Ya, kalau Tante tahu saya sibuk, berarti saya nggak bisa ngelayanin Tante sekarang, kan? Ada yang ingin saya tanyakan. Tolong jawab dengan jujur. Maaf, Tante. Saya mohon Tante meninggalkan ruangan saya. Dokter, saya akan pergi kalau Anda sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, saya akan jawab pertanyaan Tante. Silakan. Kenapa Anda membohongi Reno? Bohongin. Saya nggak ngerti maksud Tante. Anda tahu masalahnya, dokter. Kenapa Anda tidak jujur? Jujur masalah apa? Saya nggak tahu apa yang diomongin Tante.
Tolong Tante. Tinggalkan ruangan saya karena saya benar-benar lagi nggak bisa diganggu. Menemukan obat-obat ini di tumpukan bajunya Sarah. Dan saya yakin obat-obatan ini tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil. Itu artinya Sarah tidak hamil, kan? Saya nggak tahu obat-obatan apa itu. Dan maaf Tante, saya juga tidak punya jawaban untuk pertanyaan Tante. Dan apapun kejujuran itu bukan urusan saya. Itu adalah urusan Reno dengan Sarah. Anda seorang dokter. Anda harus memberitahu yang sebenarnya. Saya mohon Tante meninggalkan ruangan saya. Karena saya benar-benar lagi sibuk. Permisi. Ternyata kamu sama busuknya sama Sarah. Keluar kamu dari rumah anak saya. Apa Tante bilang? Ini rumah anak Tante. Nggak salah. Iya, tapi ini rumah menantu saya. Tante. Mungkin ingatan Tante sudah agak sedikit berkurang. Tante tahu nggak? Dan masih ingat pasti. Kalau menantu Tante itu masih saya. Saya masih menantu yang sah. Keluar. Keluar dari sini. Keluar atau saya akan teriak supaya orang-orang mengusir kamu. Tante, nggak boleh bersikap kasar dengan menantu yang sangat Tante cintai. Jangan kasar, Tante. Perhiasan. Perhiasan ada di lemari Reno. Dan kuncinya ada pada Reno. Reno ada di kantor. Jangan! Mungkin ini cara yang paling mudah untuk menyelesaikan seluruh masalah kita. Ada apa, Tante? Nggak ada apa-apa, Reno. Mau apa Tante di kamar Mama? Tadi Tante dengar ada suara aneh di kamar sini. Jadi Tante masuk. Reno, kok kamu balik lagi sih? Tadi ada yang ketinggalan, makanya saya balik lagi ke sini. Gawat, Sar. Gawat. Ma, jangan masuk ke sini dong, ada Reno. Reno udah berangkat ke kantor. Sekarang yang ada di rumah ini tuh Bram. Bram? Iya. Sar, kita nggak bisa ngediemin begini. Kita mesti cepet-cepet usir dia. Ayo, Sar. Bram di mana, Ma? Tadi dia ada di sini. Tadi waktu Mama cari obat kamu yang di Maria, tiba-tiba Bram muncul. Udah gitu Reno masuk lagi. Reno? Iya. Ma, selesai udah semuanya. Reno sekarang bicara sama Bram. Ya enggak dong sayang. Waktu Reno datang tadi Bramnya ngumpet. Ini nggak boleh dibiarin. Bram udah menyalahi aturan. Dia nggak boleh masuk ke wilayah kita. Iya. Mau kemana kamu? Mau nelfon Bram. Saya mau peringatin dia. Ya oke. Mama lanjutin cari obat kamu di Maria ya. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Aku tahu, kamu benci aku karena aku adiknya Mila. Tapi asal kamu tahu, aku nggak pernah benci kamu. Aku kesini bukan untuk Kak Mila. Aku kesini pengen dengerin lagu kamu. Tapi saya nggak perlu kehadiran kamu untuk mendengarkan lagu saya. Oke. Ya udah, biar aku aja yang pergi. Ini kan tempat kamu. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Permisi. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai. Saya tahu kamu masih ada di sini. Lembaran lama terusik
kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cintamu, mengapa tak ku akui saja di saat dia datang. Udah, saya capek main gitar. Sekarang giliran kamu main gitar ya. Ayo. Mary gak bisa. Coba aja. Aduh. Ayo coba. Mary nggak Kamu bisa. main gitarnya. Coba deh, coba. Pelan-pelan, pakai perasaan. Kunci apa nih? Oke, coba. Kayak gimana? Kamu pencet yang sebelah. Ya. Mary gak bisa, udah kali aja. Kamu bodoh ya. Itu aku. Sar, ini udah hampir 1 minggu loh, Sar. Tapi kamu masih aja sedih kayak gini. Aku nggak mungkin melupakan keguguranku itu. Oke, aku tahu. Tapi kamu nggak boleh seperti ini terus, Sar. Masih banyak yang harus kamu lakuin. Ren, aku meminta sesuatu. Apa? Aku ingin ada anak di keluarga kita. Aku ingin hamil lagi. Nggak mungkin, Sar. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kamu baru aja keguguran. Dan kamu perlu istirahat banyak. Kamu jangan mikir untuk hamil dulu, Sar. Halo? Dari siapa nih? Dari teman kamu? Halo? Halo Sarah, apa kabar sayang? Ren, aku minta teh manis. Ambilin dong, Sang. Boleh. Apa kamu udah gila? Berani-beraninya kamu udah bisa datang ke rumah. Awas ya kamu ya, saya peringatin. Kamu jangan keterlaluan, Bram. Apalagi kalau kamu sampai bilang sama suami aku. Sarah, suamimu tuh aku. Aku belum pernah menceraikan kamu kan? Ingat, perkawinan kamu dengan Reno tuh nggak sah. Karena aku belum pernah menceraikan kamu, Sarah. Ingat itu. Oke, sampai ketemu ya. Bye. Temen SMA aku. Katanya bakal ada reuni dalam minggu ini. Ya bagus kalau gitu. Jadi kamu bisa ngelupain kesedihan kamu. Reno, Sarah kan sedih karena kehilangan bayinya. Jadi mama pikir sebaiknya Sarah hamil lagi. Mama kenapa harus singgung itu sih? Sarah udah bilang dan Reno nggak suka. Aduh sayang, mama nggak tahu. Baca tablet ini, Mil. Ada apa sih? Sekarang Aldi udah menemukan wanita pilihannya sendiri. Wanita itu selalu menemani Aldi berdua di taman. Mereka selalu bernyanyi berdua seperti itu. Lo harus sadar, Mil. Aldi sekarang sudah melanjutkan hidupnya lagi. Tapi lo masih aja terpuruk kayak gini. Kalau menurut lo, Bel, apa mungkin dia sengaja nunjukin ini semua ke gue? Buat apa lo pikirin? Sekarang jelas, Aldi udah punya pilihan lain. Dan lo harus bisa ngelupain dia, Mil. Mil, lo harus sadar.
lo bisa dapetin yang lebih jauh lebih hebat dari Aldi. Lagu baru ya? Sebenarnya ini udah lama saya bikin. Cuma belum sempat saya rilis. Lagu ini saya tujukan untuk seorang yang sangat spesial. Setiap kalimat dalam lagu ini sangat berarti buat saya. Oke. Aku tahu lagu itu bikin kamu sedih. Jadi mendingan sekarang kita nyanyiin lagu yang senang-senang aja, mau nggak? Misalnya? Apa aja, pokoknya lagu yang gembira. Iya, misalnya apa? Misalnya, Balon Kode 5. Boleh. Oke, kamu yang nyanyi ya. Oke, aku yang nyanyi. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada. Aldi, sini sebentar dulu. Aldi, perempuan misterius ini siapa? Maksud ibu? Ini ibu lihat tabloid, ada perempuan misterius di samping kamu. Siapa? Kok kamu nggak pernah cerita? Bu, wanita misterius itu namanya Mary, adiknya Mila. Jadi kamu mau berbaikan lagi sama Mila? Ya enggak lah, Bu. Terus maksud kamu mendekati Mary apa? Atau ini salah satu cara untuk kamu menyakiti Mila? Nggak ada maksud apa-apa kok, Bu. Mary itu anak yang baik. Dia datang menemui saya bukan karena Mila, tapi karena dia pengen mendengarkan musik-musik saya. Aldi, apa kamu tidak pernah berpikir lagi untuk melanjutkan karir kamu, nak? Ayolah sayang. Cobalah berbaikan sama perusahaan rekamannya Reno lagi. Bu, saya nggak akan pernah datang lagi ke perusahaan rekamannya Reno. Mereka sudah mencampakkan saya, Bu. Tapi musik kamu nggak akan pernah berkembang, nak, tanpa perusahaan rekaman. Bu, saya nggak membutuhkan perusahaan rekaman. Musik saya akan tetap hidup tanpa perusahaan rekaman. Halo sayang. Kenapa kamu baru terima telepon saya sekarang? Kamu jangan marah-marah gitu dong, Sarah. Coba manis sedikit aja seperti kamu waktu pertama kenal aku. Itu lebih baik. Ingat ya, saya peringatin kamu sekarang. Jangan pernah masuk ke wilayah aku. Untuk apa kamu datang ke rumahku? Kamu melarang aku masuk ke rumahmu. Aku punya hak untuk masuk ke rumah itu. Karena aku masih suami kamu yang sah. Bahkan, aku masih bisa masuk ke dalam selimut di kamarmu sekalipun. Kamu udah menyalahi aturan. Apa, Sarah? Akulah yang berhak membuat peraturan atas diri kamu dimanapun kamu berada, karena akulah yang masih berhak dan sah sebagai suami kamu. Sekali lagi saya peringatkan, jangan pernah datang ke rumahku. Kamu melarang aku datang ke rumahmu. Kamu sudah terlambat, Sarah. Kamu tahu nggak? Kalau aku sekarang sudah ada di dalam kamarmu. Coba kamu lihat. Halo? Halo? Kenapa? Kenapa? Bram ada di kamarku. Sekarang kamu harus rasakan pembalasanku, Sarah. Aku akan membuat kamu ketakutan setiap waktu, setiap saat. Itu aku. Setelah Reno Record memutuskan kontraknya dan menendang Aldi dari perusahaannya, kini penyanyi yang sedang ada di puncak ketenaran menjadi penyanyi taman. Berhari-hari Aldi terlihat bernyanyi dan terus bernyanyi di taman ini. Saya rasa semua orang juga sudah tahu siapa yang mencoba untuk menyingkirkan saya dan menjadi seorang penyanyi taman. Semoga dia senang dengan apa yang dia lakukan. Tapi perlu diingat, saya dan musik saya tidak akan pernah mati. Saya akan terus bernyanyi untuk penggemar saya. Aldi sengaja melakukan ini untuk menghancurkan kita. Ini cara dia melakukan serangan balik. Tidak.
Aldi melakukan ini semua karena dia adalah seniman. Dan Aldi nggak bisa menghentikan musiknya. Tapi kan Pak Reno baru lihat sendiri apa komentar Aldi barusan di TV. Seolah dia merasa benar, Pak. Dan seolah-olah dia membuat opini bahwa perusahaan kita lah yang menyingkirkan Aldi. Ini sangat-sangat bahaya. Orang-orang bisa membenci perusahaan rekaman kita. Kita semua tahu, Aldi banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Pak Reno, saya punya solusi. Ini demi perusahaan rekaman kita. Kita rangkul kembali Aldi ke perusahaan rekaman kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Saya tidak setuju. Aldi tahu syaratnya untuk bisa kembali ke perusahaan kita. Aldi harus minta maaf ke Mila di depan publik. Dia tidak akan melakukan itu, Pak. Justru sekarang Aldi mencoba menantang Pak Reno. Dia ingin menunjukkan kalau dia lebih hebat daripada Pak Reno. Ya itu Pak Reno, karena Aldi merasa dibutuhkan di perusahaan kita. Saya tidak merasa tertekan karena masih ada musik yang bisa saya mainkan. Dan itu sangat menolong saya. Apa pendapat Mas Aldi tentang Reno yang mengatakan bahwa karir Anda akan hancur apabila Anda tidak meminta maaf kepada Mila di depan publik? Untuk apa saya minta maaf sama dia? Dalam kasus ini, saya merasa saya tidak salah apa-apa. Justru saya merasa dihianati oleh perempuan yang bernama Mila. Anda tidak takut kalau karir Anda akan hancur? Saya nggak takut. Yang penting harga diri saya nggak hancur. Aku tahu lagu itu untuk aku. Sekarang Aldi udah menemukan wanita pilihannya sendiri. Wanita itu selalu menemani Aldi berduaan di taman. Aldi tuh emang orang yang sombong, angkuh, dan gue tuh benci banget sama dia, tau gak? Ada apa sih, Mil? Aldi tuh emang orang yang paling nggak punya perasaan, nggak punya hati nurani, tau nggak? Lo marah ke siapa sih, Mil? Ya sama Aldi. Gue barusan ketemu dia di taman dan dia masih menganggap gue yang salah. Dia masih berpikir kalau gue yang mengkhianati dia. Udahlah, Mil. Nggak usah pedulin Aldi lagi. Nggak usah dipeduliin gimana? Kamu tau nggak Aldi tuh ngomong di depan siapa? Di depan wartawan. Kalau besok-besok muncul di TV, muncul di infotainment, dan orang-orang pasti berpikir kalau gue yang salah dan gue yang mengkhianati dia. Tapi kenyataannya kan enggak, Mil. Justru orang-orang tahu itu kenyataannya. Gue tuh pengen banget ngelupain dia. Setiap kali gue pengen ngelupain dia, dia selalu aja buat gue kesel, selalu buat gue marah. Mila, udahlah. Nggak usah terpancing. Aduh, nggak kepancing gimana? Gue masih gimana lagi? Bagaimana perasaan Mbak sebagai wanita yang paling dekat dengan Aldi sekarang ini? Saya nggak tahu, Mas. Apakah Anda juga jadi inspirasi buat lagu-lagu Aldi? Jangan tanya saya nggak tahu apa-apa, Mas. Tolong, kalau ada pertanyaan apa-apa, tanya langsung ke saya. Jangan sama dia. Loh, emang kenapa kalau saya tanya panjer Anda? Tolong hargai privasi kami. Silakan pergi dari sini. Aldi, saya sering bikin berita bagus tentang kamu. Tapi ternyata, ini balasan kamu. Sekarang pergi dari sini. Ingat Aldi, mulai sekarang, saya akan hancurkan hidup kamu. Selama ini saya nggak pernah minta diberitakan. Saya nggak butuh. Sekarang kalian tolong tinggalkan tempat ini. Pergi! 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 Udah, Di. Udah. Makasih ya. Nggak apa-apa. Mereka memang suka kadang-kadang mengganggu. Saya pergi bentar ya. Hati-hati ya. Gak akan aku membiarkan si buta itu menghancurkan hidup Reno. Dasar nggak tahu terima kasih. Kurang apa Reno sama dia? Memang pantas kalau dia tidak bisa melihat. Ada apa, Maria? Jantungku.
Kenapa nggak berhenti aja, Mar, detak jantung kamu? Supaya cepat mati. Mau aku panggilkan dokter? Nggak usah. Maria, orang setua kita ini nggak boleh terlalu banyak stres. Yang kita butuhkan adalah kehadiran seorang cucu untuk menghibur kita. Cucu? Iya. Kamu jangan pernah bermimpi ya bisa mendapatkan cucu dari Reno. Maria, kamu butuh cucu untuk menggali kuburan kamu sendiri. Aldi, kenapa lo mencampakkan nama perusahaan gue? Gue nggak ada sangkut pautnya lagi sama perusahaan rekaman lo. Di, tapi kenapa semua ini lo lakuin seolah-olah ini adalah akibat dari perusahaan gue? Gue udah bilang sama lo, gue udah nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan rekaman lo. Lo nggak tahu akibatnya, Di. Lo nggak akan bisa diterima semua perusahaan rekaman. Gue nggak butuh perusahaan rekaman, apalagi perusahaan rekaman lo. Tanpa itu, gue masih bisa nyanyi dan gue masih punya penggemar. Gue heran sama lo. Kenapa sih lo jadi berubah kayak gini? Lo mau tahu kenapa gue berubah? Gue berubah setelah gue tahu ternyata sahabat gue bajingan. Ingat ya, lo nggak akan bisa diterima sama perusahaan kalau lo belum minta maaf sama Mila di depan publik. Gue nggak akan pernah minta maaf sama pengkhianat yang satu itu. Jangan pernah lo bilang Mila itu pengkhianat. Kenapa? Sakit ya ngedengernya. Baru tahu gimana rasanya disakitin. Puas. Dia pikir gue gak punya harga diri. Dia menyamain dirinya sama gue. Ada apa lagi, Nak? Barusan Reno ketemu sama saya. Dengan gampangnya dia bilang saya harus minta maaf sama Mila. Lalu saya bisa balik lagi ke perusahaan rekaman dia. Ini pasti ulah Mila. Dia sengaja merayu Reno untuk memaksa saya minta maaf sama dia. Belum tentu, Di. Belum tentu Mila yang berbuat itu, kan? Pasti, Bu. Mila sangat menginginkan kehancuran saya. Dia mendapatkan kepuasan kalau ngeliat saya terpuruk, Bu. Kenapa sih, Di? Kamu selalu berpikiran negatif tentang Mila? Kenapa sih Ibu selalu ngebela Mila? Kenapa semua orang ngebela Mila? Nggak ada yang ngebela saya. Aldi, tunggu. Mau kemana kamu? Jangan marah ya sama Ibu. Maafin Ibu kalau salah ngomong. Kamu tahu, Nak, Ibu selalu bela kamu. Ibu akan selalu bela kamu. Tapi... Udahlah, Bu. Saya nggak mau dengar kalimat selanjutnya. Aku kangen sekali sama kamu. Akhir-akhir ini kamu selalu sibuk sama pekerjaan kamu. Kamu ngelupain aku ya? Aku nggak ngelupain kamu, Sarah. Tapi nyatanya kamu selalu nggak punya waktu untuk aku lagi. Oke. Mulai malam ini, waktu aku sepenuhnya buat kamu. Asik. Wah, dasar perempuan gatal. Coba-coba ngerayu Reno lagi. Kita pergi makan malam yuk. Di luar tapi. Iya. Oke. Aduh. Mama. Kenapa, Ma? Jantung Mama. Ya udah, Mama istirahat aja ya. Sar, kamu siap-siap. Ntar kita makan di luar. Oke. Ayo. Itu aku. Ada apa, Sar? Barusan si nenek sihir itu sengaja megangin dadanya. Katanya jantungnya sakit. Saya yakin itu semua akal-akalannya aja, Mah. Pasti, Sar. Kita patut curiga. Mama yakin Maria lagi ngejalanin rencana jahatnya itu. Saya janji, Mah. Saya nggak akan biarkan dia seenaknya aja kayak gitu. Saya akan singkirkan dia dari rumah. Iya. Mau kemana kamu, Sar? Mau pergi sama Reno, mau makan malam di luar. Bagus.
kamu jangan sia-siakan kesempatan ini. Kamu harus terus menghasut Reno supaya dia benci sama mamanya, ya? Pasti, Ma. Kalau aja ada anak seperti Sarah di dunia ini banyak, pasti dunia ini akan tentram dan damai. Sarah anakku betul-betul hebat. Mama udah baikan, Ma. Mama nggak apa-apa. Kamu temani aja istri kamu. Tapi, Ma... Reno, nggak usah khawatir. Mama nggak apa-apa. Mama yakin. Mama. Mama kenapa, Ma? Jantung Mama. Kita ke rumah sakit sekarang ya, Ma ya? Nggak usah. Kamu temani aja istri kamu ya. Nggak mungkin, Ma. Nggak bisa. Reno nggak akan ninggalin Mama dalam keadaan seperti ini, Ma. Nggak apa-apa, sayang. Kamu nggak akan pernah makan malam berduaan dengan Sarah. Nggak akan pernah, Reno. Kamu nggak boleh pergi dari kamar ini, Reno. Perempuan gatal itu siap menjerat kamu. Selamat bermimpi, Reno. Semoga kamu sedang makan malam dengan perempuan yang layak untuk kamu. Bukan Sarah si perempuan sundal itu. Lembaran lama terusik kembali saat kau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa semua pilihan mengizinkanmu. Ini kan lagu Aldi. Ini kan lagu buat gue. Tapi kenapa Mary yang nyanyiin? Ini pasti ada apa-apanya. Dari mana kamu tahu lagu itu? Dari mana kamu tahu lagu itu? Kamila nggak perlu tahu. Sekali lagi kakak tanya, dari mana kamu tahu lagu itu? Aldi. Aldi. Kamu ketemu Aldi di mana? Di taman. Kakak minta sama kamu, kakak nggak mau lagi kamu berhubungan sama dia. Kamila salah. Aldi orang baik. Aldi tuh cuma kelihatannya aja baik. Sebenarnya dia tuh orang yang sombong dan nggak punya perasaan. Mary nggak ngelihat itu semua dari diri Aldi, Kak. Kamu ini kenapa sih? Hah? Kamu disuap sama Aldi? Kamu disuap berapa? Supaya kamu muji-muji dia terus di depan kakak. Mary akan tetap menemui Aldi kapanpun Mary mau. Kak Mila nggak ada hak ngelarang Mary. Aldi orang baik. Dan bukannya Kak Mila udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Dan satu lagi, kalau Mary nggak salah, setahu Mary, Kak Mila udah nggak mencintai dia lagi kan? Sar, kamu tuh harus hamil. Mah, Mama nggak tahu. Reno tuh selalu menghindar lagi setiap Sarah singgung soal hamil. Tapi sekarang ini Reno kan lagi merhatiin kamu. Jangan sampai hilang kesempatan dong. Sar, kamu harus hamil.
Sebab kalau kamu nggak hamil, kamu nggak akan punya kesempatan untuk menguasai hartanya Reno. Dan kamu harus siap-siap loh kalau suatu saat Reno ninggalin kamu. Karena Reno nikahin kamu bukan karena cinta. Tapi Ma, udahlah Sar, Mama tahu Reno bakal selalu menghindar. Justru ini tugas kamu untuk terus ngerayu dia. Masa sih ngerayu suami sendiri untuk menghamili aja nggak bisa? Bukan Sarah dong. Kemarin ada orang yang ngomong sama saya akan hidup sendirian. Mungkin orang itu benar, karena saya terlalu egois. Buktinya sekarang, saya sendirian. Kamu nggak akan pernah sendirian, Di. Kan ada aku. Hari ini aku senang banget. Kenapa? Karena ini pertama kalinya kamu bicara tentang diri kamu ke aku. Aku ngerasa kamu bisa semakin percaya sama aku. Di, sorry aku harus pergi. Dan sekarang kamu bikin saya hidup sendiri. Enggak, Di. Aku nggak bermaksud ninggalin kamu sendiri. Dan nggak akan pernah. Jangan terlalu serius, Mer. Kamu yang bikin aku serius. Aku pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Thank you. Jadi selama ini Mary nemuin Aldi? Iya, dan sekarang Aldi itu udah mencuci otaknya si Mary. Dan aku juga nggak ngerti, si Mary terus aja muji-muji si Aldi. Dia bilang Aldi orangnya berperasaan, orangnya baik, pengertian, dan pokoknya semua yang baik-baik. Sedangkan kalian tahu kan, Aldi itu semuanya kebalikan dari itu semua. Gue nggak ngerti kenapa Mary bisa berpikiran kayak gitu. Mil, lu harus larang Mary buat nemuin Aldi lagi. Udah, dan dia tetap bersikeras pengen ketemu Aldi terus. Dan ini nggak boleh dibiarin. Aldi benar-benar orang yang nggak tahu diri ya. Sekarang dia manfaatin ade lu, Mil. Setelah wanita misterius, sekarang ada Mary. Dan gue nggak bisa biarin kalau Aldi terus mempermainkan Mary. Gue nggak bisa biarin itu. Mil, lo harus cepet-cepet nemuin Aldi untuk ngasih tahu ke dia supaya dia ngejauhin Mary. Iya. Dan setelah si wanita misterius itu, sekarang Mary yang mau dipermainin sama dia. Dan begonya lagi si Mary nggak tahu kalau dia dipermainin. Ini benar-benar nggak bisa dibiarin. Gue nggak terima. Gue akan kasih dia pelajaran. Kamu udah baik kan, Sar? Maaf Nyonya Sarah, ditunggu ibu di kamar. Sebentar ya, Ren. Gawat, Sar. Kenapa, Ma? Barusan Bram nelfon ke rumah ini. Untung Mama yang angkat. Untuk apa dia nelfon lagi, Ma? Dia kepingin perhiasan yang kamu beli kemarin. Bukannya Mama udah bikin imitasinya? Udah. Ya, gak ada masalah kan? Masalahnya dia maksa terus mau datang ke sini. Sekarang ini juga? Iya, sekarang juga. Terus Mama ngobrolin dia datang? Sarah, Mama gak bisa apa-apa. Tadi waktu dia telepon, dia bilang udah deket rumah. Terus teleponnya dimatiin. Mau apa lagi? Gak mungkin, Mariana udah di luar sekarang. Mama gak boleh kasih Bram datang. Mama cari cara kayak menahan dia supaya dia gak datang sekarang. Tapi Sar, Mama gak bisa bilang apa-apa. Tadi waktu dia telepon, dia bilang udah dekat rumah. Terus ditutup teleponnya. Gawat. Sar, sekarang sebaiknya kamu tahan Renogi supaya dia jangan keluar dulu. Nanti ketemu sama Bram. Tapi, Ma. Udah, jangan tapi-tambian. Cepetan deh, gak usah mikir lagi. Ayo cepetan. Ada apa, Sar? Enggak. Tadi Mama minta aku temenin dia buat arisan. Oh ya udah, kamu pergi aja. Supaya kamu terhibur di sana. Kalau kamu izinin, aku akan pergi. Aku pasti izinin kamu, Sarah. Ya udah, aku berangkat sekarang ya. Nanti dulu, Ren. Aku masih kangen sama kamu. Aku udah telat, Sarah. Setidaknya kamu habisin dulu dong susunya. Ayo dong, habisin dong. Ya udah.
bantu aku. Semua ada di situ. Ternyata Sarah pintar juga ya, memilih perhiasan yang cukup bagus. Bram, semua yang kamu mau udah kamu dapetin. Sekarang saya minta keluar dari rumah ini. Tante, masa nggak bisa sih sebentar aja untuk ngobrol sama Tante? Pergi kamu. Tante, boleh nggak? Saya mau ketemu Reno sebentar. Pengen ngobrol. Enggak, keluar. Saya minta kamu keluar. Oke, saya akan pergi dari rumah ini. Sekarang saya akan pergi. Tapi ingat, suatu saat saya akan kembali lagi ke sini. Makasih, Tante. Gila kamu. Siapa tadi, Tante? Enggak, Reno. Tadi ada orang salah nyari alamat. Enggak. Orang salah. Iya. Ya udah. Sarah, aku berangkat dulu ya. Ya. Bye, sayang. Bye. Tante, aku berangkat dulu ya. Dasar laki-laki tolol. Sama seperti Bram yang bodoh itu, sekarang dia sedang menikmati perhiasan imitasinya. Kalau aja ada 1000 laki-laki seperti Reno, kita pasti jadi orang kaya raya. Kamu memang pintar sekali.